Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Kurnia dengan NIM 210606172. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ekonomi dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya dengan judul Girl Stove. Untuk memenuhi salah satu tugas saya di mata kuliah pengantar kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Dr. Desiandri, SPD, MPD. Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan bisnis plan ini dengan baik. Proposal bisnis plan Girl Stove ini bertujuan untuk melengkapi strategi dalam dunia bisnis. Dalam penulisan bisnis plan ini, saya dapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan proposal atau bisnis plan ini. Saya sangat berharap ini dapat berguna dalam melakukan strategi marketing di media sosial. Semoga proposal ini atau bisnis plan ini dapat berguna bagi kita semua. Saya sadar bahwa proposal atau bisnis plan ini masih kurang sempurna. Hal itu dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya. Saya memohon maaf jika apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan untuk para pembaca atau para penonton video saya ini untuk memberikan kritik dan saran yang positif yang membangun sehingga saya dapat menyempurnakan bisnis plan saya untuk selanjutnya. Langkah pertama dalam penyusunan bisnis plan adalah pengusulan dan merek usaha. Yang pertama adalah nama merek usaha dan kategori bisnis. Nama merek usaha saya bernama Girl Stove dengan kategori bisnis fashion wanita second bermerek. Sejak kapan usaha saya ini dimulai? Usaha bisnis jualan baju bekas atau thrifting saya ini sudah berjalan sejak dari awal tahun 2022 ini. Dan untuk tim personalnya, usaha ini saya yang mengatur dan menghandle semua karena ini merupakan bisnis pribadi. Yang kedua adalah tujuan. Alasan yang pertama adalah apa yang akan ditawarkan di dalam bisnis plan ini. Di bisnis plan ini saya menawarkan thrifting fashion di mana adanya jual beli barang berupa baju bekas yang dijual kembali dalam keadaan baik dan nyaman. Dan juga mengikuti tren fashion untuk saat ini. Yang kedua adalah alasan saya kenapa memilih ini. Alasan saya memilih untuk membuka usaha thrifting ini karena melihat kondisi saat ini, di mana telah mulainya kembali perkuliahan tatap muka yang mana yang akan memungkinkan untuk para mahasiswa untuk mencari pakaian atau yang disebut saat ini outfit untuk perkuliahan. Sehingga usaha thrifting ini membuka peluang usaha bagi rekan-rekan mahasiswa yang untuk menyediakan outfit perkuliahan tersebut dengan mengikuti tren masa kini dengan kualitas yang baik. Yang kedua adalah jenis usaha yang saya jalani. Jenis usaha yang dijalani merupakan perdagangan atau proses jual beli berupa barang atau baju bekas yang sekarang disebut dengan thrifting. Dan yang selanjutnya adalah target saya. Target permintaan pasar saya di sini merupakan kalangan masyarakat perempuan dari muda hingga dewasa untuk mengikuti atau menggunakan fashion yang saat ini sedang tren. Yang kedua adalah target omset dan profit saya. Omset yang saya keluarkan adalah 20.000
atau harga yang akan saya berikan adalah 20.000 hingga 50.000 sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli oleh konsumen. Selanjutnya adalah pelanggan, di mana terdapat segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, targeting, dan positioning dalam usaha yang saya jalankan, yakni dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan target pasar yang akan dituju. Berikut ini adalah cara-cara yang akan digunakan. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar yakni dengan membagi beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. Produk thrifting yang saya tawarkan yakni pakaian wanita dengan berbagai jenis, diantaranya ada baju kaos, hoodie, sweater, kemeja, kardigan, celana, dan rok. Untuk contoh dari produk thrifting saya di sini adalah contoh dari crewneck atau sweater yang telah saya promosikan di Instagram. Selanjutnya adalah targeting. Targeting yakni merupakan target pasar yang akan dituju usaha thrifting saya yang saya jalankan ini berfokus pada penyediaan pakaian untuk remaja perempuan dengan kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai berikut. Dengan jenis kelamin perempuan, usia dari 15 sampai 30 tahun, dan target pendapatan saya adalah 1,5 juta sampai dengan 4 juta per bulannya. Ini adalah contoh dari pemakaian thrifting atau produk saya sendiri, yang mana ini merupakan contoh pemakaian saya ini menjadi banyak peminat bagi kalangan remaja seumuran saya. Yang ketiga adalah positioning. Positioning yakni dengan mempresentasikan kepada target pasar yang dituju. Cara yang saya lakukan dalam mempresentasikan produk yang saya jual kepada konsumen dengan memasarkan produk melalui jejaring sosial, seperti melakukan endorse kepada pemilik akun sosial yang bisa secara tidak langsung berpotensi mengajak para pengikutnya untuk membeli produk saya, lalu mengadakan promo-promo pada hari-hari tertentu. Yang paling penting, membuat video atau foto barang dengan memperhatikan estetika barang tanpa mengurangi unsur keaslian pada barang yang saya jual. Selanjutnya adalah bagaimana cara pelanggan saya untuk mencari tahu produk atau jasa yang saya tawarkan ini. Cara agar produk yang saya tawarkan dapat dicari oleh pelanggan ialah dengan membuat akun media sosial berupa Instagram, Shopee, atau lapak jual lainnya. Kemudian juga terdapat media sosial lainnya seperti YouTube, Twitter, dan WhatsApp, sehingga produk yang saya jual dapat dilihat oleh kalangan masyarakat luas. Ini adalah Instagram dari produk saya, yaitu dengan nama twinkle.co. Untuk penjualannya sudah mencapai, atau produk yang telah saya pasarkan sudah mencapai 432 produk, dan pengikut yang saya miliki 757. Lalu yang saya ikuti ada 1614. Selanjutnya adalah produk. Pertanyaan yang pertama adalah apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda. Masalah yang dihadapi calon pelanggan diantaranya ingin memiliki outfit yang kekinian dengan harga murah dan kualitas yang bagus. Sehingga solusi yang dapat saya tawarkan melalui usaha ini dengan membeli barang berupa baju kaos, hoodie, sweater, kemeja, kardigan, celana, dan rok yang dijual dengan kualitas baik dan harga yang dapat dijangkau. Baiklah, selanjutnya adalah
Aktivitas apa saja dalam usaha yang saya ciptakan atau produk yang saya tawarkan? Aktivitas yang saya lakukan dalam menjual atau menawarkan produk yang saya jalankan dengan melakukan survei barang thrifting yang saya jual ke pasar-pasar atau pemasok pertama. Melihat dan memperbaiki kecacatan produk apakah layak dijual atau tidak. Lalu melakukan pengemasan yang baik dan menarik sehingga mempromosikan produk thrifting yang saya jual melalui media sosial Instagram. Baiklah, selanjutnya yaitu bahan baku dan alat bantu dalam proses bisnis saya ini. Adapun bahan baku atau alat bantu yang saya butuhkan dalam usaha thrifting ini adalah sebagai berikut. Bahan baku yang pertama adalah atau barang yang akan saya jual yang pertama adalah baju, hoodie, sweater, kemeja, kardigan, celana, dan rok. Ini adalah contoh dari produk yang saya jual. Di sini terdapat sweater, kemeja, celana, rok, baju kaos, kemeja lagi, ada celana kulot, lalu ada blus, dan crew neck. Lalu alat bantu apa saja yang saya butuhkan untuk bisnis ini atau bisnis kecil-kecilan saya ini? Saya belum membutuhkan banyak peralatan. Yang saya butuhkan masih basic-basicnya saja seperti kamera untuk memfoto produk-produk yang akan saya jual, kemudian cermin untuk memirror selfie-kan produk yang saya foto, kemudian hanger baju untuk menggantung baju-baju yang saya jual agar bisa dipilih oleh pelanggan saya yang langsung datang untuk melihat barang-barang yang saya jual. Kemudian paket internet untuk mempromosikan barang-barang saya atau produk saya di sosial media. Selanjutnya adalah cara pemasaran. Cara pemasaran saya 50%-nya online atau melalui Instagram dengan memfoto produk-produk saya. Kemudian pembayarannya kalau yang di luar Solo, pembeliannya akan dilakukan melalui transfer rekening, kemudian akan dikenakan tambahan biaya pengiriman sekitar 17.000 atau 20.000 yang di luar Solo, mungkin ke Padang atau Bukit Tinggi. Kemudian cara yang kedua adalah pemasaran offline. Untuk penjualan produk saya ini, saya belum membuka toko, tetapi barang-barang tersebut saya susun di rumah dan saya gantungkan seperti di toko. Lalu teman-teman saya yang ingin membeli produk saya bisa langsung datang ke rumah dan bisa memilih barangnya secara langsung, lalu melakukan pembayaran cash on delivery atau sekarang disebut dengan COD. Kemudian untuk diskon. Diskon di sini saya hanya memberikan diskon untuk menghabiskan produk atau barang yang saya jual, seperti misalnya untuk minggu ini target saya harus terjual sekitar 30 pieces, namun masih tersisa sekitar 3 pieces. Lalu untuk 3 pieces ini akan saya berikan potongan harga sehingga semua stok saya bisa habis terjual agar saya bisa memutarkan uangnya dan bisa membeli produk baru untuk dijual kembali. Kemudian strategi untuk menghadapi komplain pelanggan. Cara yang pertama yang saya terapkan adalah dengan
cepat tanggap dan responsif terhadap pelanggan saya. Kemudian meminta maaf dengan apa yang dikomplain tersebut. Mungkin karena pelayanannya kurang baik atau produknya tidak sesuai dengan permintaan pelanggan saya. Kemudian untuk komplain melalui media sosial atau Instagram ini, saya meminta bukti komplain dari pelanggan seperti apakah barangnya rusak saat pengiriman atau bagaimana. Kemudian jika memang barang tersebut lecet dari memang dari saya mengirim, saya akan mengambil atau meminta konsumen untuk mengirimkan barang tersebut, tetapi saya yang membayar ongkirnya, lalu saya akan menukar barang tersebut dan memberikan yang baru atau yang tidak ada lecetnya kepada pelanggan saya tanpa adanya ongkir tambahan. Dan selanjutnya adalah mitra usaha. Untuk spesifik mitra usaha yang saya jalankan, nama usaha bisnis saya yaitu Girl Stove. Untuk kategori bisnis fashion atau pakaian wanita di bagian barang second. Kemudian adanya hubungan kerjasama yang baik antara saya dengan pelanggan hingga pemilik akun yang memiliki peluang pengikut yang banyak pada media sosial bisa mempromosikan barang-barang saya. Yang keempat adalah supplier bulk thrift yang jelas dan dipercaya. Yang kelima adalah rekan bisnis yang ambisius, semangat, dan memiliki passion yang sama. Rekan bisnis yang saya maksud di sini adalah contohnya untuk mempromosikan barang saya mengirimkan satu atau dua barang ke teman saya yang memiliki pengikut Instagram yang lebih banyak agar dia bisa mempromosikan produk saya sehingga produk saya dikenal lebih luas oleh orang-orang agar produk yang saya atau usaha yang saya jalankan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah peran dari mitra usaha. Peran dari mitra usaha saya di sini yaitu di bagian supplier. Di sini dia berperan untuk menyediakan stok produk fashion wanita second ini yang kekinian dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau agar bisa diputarkan. Kemudian untuk membantu saya dalam mengolah barang yang tidak laku. Misalnya saya mengambil barang sekitar 50 pieces, namun 10 pieces tidak laku, padahal saya sudah melakukan diskon, tapi masih tidak laku juga. Kemudian dengan supplier ini saya bisa mengembalikan barang atau menukarkan barang tersebut dengan yang baru untuk saya jual kembali. Yang selanjutnya adalah target keberhasilan. Target keberhasilan saya yakni dapat menguasai target pasar dan dikenal luas oleh kalangan masyarakat. Dapat menyediakan produk fashion bermerek dengan kualitas yang baik dan harga yang dan yang selanjutnya adalah untuk keuangan. Untuk sumber dananya di sini modal awal yang saya keluarkan adalah 1 juta dari uang pribadi saya sendiri yaitu uang tabungan. Kemudian di sini ada biaya operasional juga yang saya keluarkan di mana transportasi saya untuk mencari supply atau produk-produk tersebut
di mana saya mengeluarkan uang transportasi 50.000 PP dari Solo ke Bukit Tinggi, kemudian Bukit Tinggi ke Solo lagi, saya menghabiskan 50.000. Dan untuk konsumsinya 30.000. Lalu kemudian saya membeli hangat 25.000, plastik packing 30.000, dan melondri pakaian yang telah saya beli di supplier tadi, dan saya menghabiskan 60.000 untuk laundry, sekitar 12 kilo. Jadi total yang saya keluarkan adalah 190.000. Dengan uang, jadi modal awal saya tadi saya kurangkan dengan biaya operasional, yaitu 1 juta dikurang 195.000, tersisa 805.000. Dan dari uang 805.000 ini lebih kurang saya mendapatkan 30 pieces baju dengan kualitas dan harga yang berbeda. Dan untuk target permintaan produk ini lebih kurang 30 pieces per minggunya. Di sini untuk bisnis ini saya tidak memutarkannya per bulan karena modal saya masih kecil dan produk yang saya jual itu termasuk masih sedikit. Jadi saya mengambil per minggunya saja. Jadi setelah misalnya 30 pieces habis dalam 1 minggu, habis 1 minggu, kemudian saya akan langsung membeli produk lagi untuk dijual dengan porsi mungkin dilebihkan sekitar 2 atau 4 baju. Kemudian saya targetkan barang tersebut harus habis juga dalam 1 minggu tersebut, dan begitu seterusnya. Di sini untuk pendapatan per minggunya, di mana harga satuan baju yang saya jual adalah rata-rata 50.000. Produk yang akan saya jual terdapat 30 baju. Dan target saya yaitu 50.000 ini dikali dengan 30 dapatkan 1.500.000. Jadi pendapatan kotor saya yaitu 1.500.000. Kemudian untuk menghitung keuntungan saya kurangkan pendapatan saya, yaitu 1.500.000, saya kurang dengan modal yang 1 juta tadi saya dapatkan 500.000. Dan tersisa 1 juta lagi saya putarkan kembali untuk transportasi, konsumsi, laundry, dan segala macamnya. Kalau berlebih maka akan saya tambahkan untuk membeli produk kembali, dan untuk untungnya akan saya simpan di rekening. Jadi keuntungan yang saya peroleh dari modal 1 juta ini adalah 50% atau 500.000 dari 1 juta. Untuk permulaan dengan modal yang dibilang cukup sedikit yaitu 1 juta, saya rasa dengan keuntungan 50% atau 500.000 ini sudah sangat besar. Jadi itulah presentasi dari bisnis plan yang saya miliki. Di sini, dan ini adalah progres usaha saya. Di sini terdapat logo dari produk saya bernama Twinkle, dan di sini juga terdapat screenshotan Instagramnya yaitu twinkle.co. Untuk alamatnya di sini di Kota Solo, Sumatera Barat. Teman-teman yang ke Solo bisa menghubungi saya atau DM saja di IG-nya. Nanti bisa melakukan COD atau nanti saya yang akan mengantarkan. Bagaimana maunya teman-teman saja. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.